Jadi politisi sebenarnya kan harus siap lapar. Kita ngobrol-ngobrol nih tentang politik hari ini ya di Indonesia atau di Aceh. Kan situasi politik udah makin lama makin kayaknya udah makin nggak enak atau makin enak nih kalau menurut Pak Usman ini. Makin tidak tentu arah. Iya, iya. Apalagi ini menjelang 2024, yang menjelangnya maksudnya sebenarnya begini, apa? Akan banyak pemimpin-pemimpin daerah yang selesai, kemudian mereka di-PJ-kan. Tapi kita kan tahu nih, yang selesai-selesai ini kan pingin beberapa di antaranya berhasrat Jadi bupati. bupati kembali. Ya. Nah, kita to the point ini. Kalau menurut Bang Usman, kira-kira pemimpin ke depan yang cocok di Aceh, kita bilang waktu 2024, itu bagaimana? Ya, ketika kita bicara tentang kepemimpinan, ya pemimpin itu kan dia harus mampu mempengaruhi orang, kemudian orang tersebut atau orang lain atau masyarakat tunduk dan patuh pada dia sesuai dengan keinginannya. Karena pemimpin itu kan bagian dari kekuasaan, dan kekuasaan itu dia harus mengayomi yang namanya rakyatnya, dan harapan-harapan rakyatnya ada pada pemimpin. Jadi pemimpin itu ya harus amanah, harus amanah sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Selama ini kan bisa kita lihat dalam konteks keacehan, baik itu gubernur atau bupati, wali kota, mereka hanya pandai berjanji, tapi kemudian minim realisasinya, yang menyebabkan banyak masyarakat menjadi kecewa. Kecewanya ya tidak tersampaikannya aspirasi mereka. Inilah salah satu yang mungkin yang anggapan masyarakat mereka bukan pemimpin tapi politikus. Jadi beda antara pemimpin dan politikus. Kalau politikus itu kan dia lebih menguasai orang untuk kepentingan dia dan kelompoknya. Beda dengan pemimpin. Pemimpin itu memang mempengaruhi orang lain tapi kemudian untuk kepentingan rakyatnya. Itu yang membedakan antara pemimpin. Jadi harapan masyarakat sebenarnya kan fleksibel. Bagaimana kebutuhan dasar masyarakat itu kan terpenuhi. Kebutuhan dasar yang paling utama itu kan sandang pangan. Dan kemudian juga bisa mengaktualisasikan diri. Dan kemudian juga dihargai. Karena kita ini kan bagian dari Ibu Pertiwi. Artinya bahwa ketika kita bicara pemimpin, dalam konteks negara demokrasi, antara demokrasi dan kesejahteraan kan seharusnya sinambung ya. Ada kesinambungan. Makin demokrasi, makin sejahtera. Seharusnya seperti itu. Seharusnya kan seperti itu. Tapi kemudian konteks kita hari ini ada pemanfaatan demokrasi. Dibajak atau dikorupsi. Korupsi artinya bahwa elit ini mementingkan untuk kepentingan dia dan kepentingan kelompoknya, tapi melupakan harapan-harapan rakyat, melupakan dari kebutuhan-kebutuhan rakyat, dan melupakan kesejahteraan rakyat. Itu yang menjadi persoalan substansi. Artinya bahwa demokrasi yang dibangun hari ini adalah demokrasi seremonial, demokrasi yang kemudian yang hanya diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, mendirikan partai politik atau membentuk organisasi politik, dan harapan dan melaksanakan pemilu. Itu kan lebih kepada seremonial. Tapi kemudian ketika kita bicara demokrasi, seharusnya ada nuansa kesejahteraan di dalamnya. Artinya ada penghargaan yang besar kepada masyarakat, bukan saja kepentingan elit tapi juga lebih kepada kepentingan masyarakat. Dan hari ini konteksnya seperti itu. Seperti yang kita lihat bagaimana para elit Aceh mendirikan partai politik, Parlok. Kan berlomba-lomba. Artinya stigma yang terbangun adalah bagaimana merebut kekuasaan pada saat pemilu. Orientasinya adalah merebut kekuasaan, tapi bagaimana konsep ke depan Aceh 5 tahun, 10 tahun ke depan tidak difikirkan. Artinya kan seharusnya kan punya platform yang harus dibangun ketika kita bicara tentang keaceh. Misalnya sekitar 15 tahun atau 10 tahun terakhir kita sudah menikmati Oksus. Nah, ini sudah Oksus ini sudah 80
6 triliun lebih lah sudah dialokasikan. Itu sebenarnya kan itu modal besar. Iya, iya. Modal besar yang diberikan pemerintah pusat kepada Aceh, yang seharusnya ada pendapatan baru. Dari 80 itu modal itu kemudian bertambah pendapatannya ada sekitar 80 triliun. Artinya ketika digabung ada 160 triliun misalnya. Seharusnya kan seperti itu. Tapi kemudian apa yang terjadi hari ini? Dari berbagai kebijakan, dari berbagai realisasi proyek-proyek dan realisasi anggaran tidak berbanding lurus dengan apa yang sudah diberikan. Seharusnya kita hari ini ada pendapatan, PAD-nya seharusnya meningkat. Itu yang kemudian yang tidak mampu direalisasikan dengan asumsi bahwa itulah bagian dari janji-janji politik. Ya misalnya seperti slogan Aceh hebat, ya, atau juga di tingkat pemerintah kabupaten kota juga bermasalah. Misalnya krisis keuangan. Ya, ada beberapa kabupaten kota. Ya pun yang kemudian yang mencuat itu kan Kota Banda Aceh. Tapi daerah lain kan juga ada. Saya dengar seperti itu. Di Aceh besar. Tapi kan tidak muncak ke publik, tapi kemudian itu ada pada prinsipnya. Artinya bahwa ada persoalan yang substansi di dalamnya. Salah satunya adalah tata kelola. Tata kelola pemerintahan, termasuk di dalamnya adalah tata kelola keuangan. Oke. Nah, tadi ini kan Bang Usman udah cerita panjang lebar nih. Itu kan adalah konsep-konsep ideal dalam sebuah demokrasi yang seharusnya makin demokrasi, masyarakat semakin makmur kan. Tapi kita kan kok nggak ke situ ya gitu ya. Nah, kemudian lagi tadi ada yang namanya politisi dan ada yang namanya pemimpin, politikus dan pemimpin. Tapi kan sekarang pola demokrasi kita kalau mau jadi pemimpin kan harus jalur politisi dulu. Jadi itu bagaimana tuh? Apa mungkin kita menjadi pemimpin ini dalam konteks pemimpin daerah tanpa menjadi politisi atau tanpa dekat dengan politisi? Itu kan bagian dari proses demokrasi. Partai politik itu kan jalur dalam menjalankan proses demokrasi. Tanpa partai politik ya tentu tidak akan mungkin demokrasi itu berjalan. Jadi kemudian ya ketika kita bicara tentang partai politik, ini kan juga punya tupoksinya, artinya bahwa partai politik itu kan bagaimana mengakomodir dari aspirasi yang kemudian dilihat oleh masyarakat dan kemudian masyarakat masuk ke dalamnya, artinya menjadi simpati dia atau dianggap oleh masyarakat bahwa partai A ini adalah bagian partai saya karena di dalamnya sesuai dengan aspirasi saya. Itu kan lumrah dan idealnya seperti itu. Tapi kemudian persoalan yang substansi adalah ketika bicara dalam implementasi. Ada beberapa yang menjadi tupoksi partai politik. Salah satunya adalah bagian dari pendidikan politik. Seharusnya ini yang menjadi garda terdepan bagaimana membangun pendidikan politik yang sehat. Tapi itu kan kemudian tidak terjadi. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalam rekrutmen politisi. Dalam rekrutmen politisi ini kemudian juga tidak berjalan sesuai dengan tatanan atau visi partai politik yang dibangun atau platform yang dibangun. Yang terlihat adalah dalam proses rekrutmen partai politik ini lebih kepada sifat yang punya kepentingan untuk partai, misalnya dari pengusaha, artinya bisa support partai, dananya, anggarannya dan sebagainya. Atau kemudian rekrutmen yang dianggap misalnya dia punya massa, misalnya dari ulama dia punya massa, tapi kemudian ulama tersebut dia tidak tahu sebenarnya platform partai politik itu apa, tapi kemudian diajak dan kemudian direkrut. Itu juga salah satu persoalan. Kemudian ada artis dan sebagainya yang kemudian bisa kita lihat mereka awam dalam politik, yang kemudian nantinya disodorkan kepada masyarakat, yang kemudian masyarakat memilih mereka. Ketika mereka memilih dan didelegasikan, tapi kemudian mereka tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Artinya bahwa seperti awal yang saya sebutkan, bahwa partai politik itu hanya menjalankan rutinitas seremonial politik, demokrasi. Artinya produk yang dihasilkan tidak sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Biarpun kemudian masyarakat simpati pada partai A, partai B, partai C. Seperti misalnya saya sebutkan misalnya partai lokal. Yang dulunya yang menjadi harapan dan menjadi tumpuan masyarakat Aceh. Kan itu.
ada banyak harapan yang diinginkan. Ternyata ketika 2 periode kepemimpinan mereka yang berasal dari Parlo, ya, tapi kemudian tidak mampu membawa Aceh menjadi lebih baik. Kan itu jadi persoalan yang kemudian termasuk orang-orang yang dipilih sebagai perwakilan mereka, yang kemudian tidak mampu memberikan kontribusi sesuai dengan janji mereka, sehingga siklusnya kan jadi bermasalah. Siklusnya jadi seharusnya terus naik, tapi kemudian siklusnya malah turun ya. Seperti Partai Aceh. Kita lihat misalnya di 2009 dia mayoritas menguasai parlemen hampir 34 kursi lah ya. Kemudian di 2014 nah 2014 kan kemudian dia turun kursinya menjadi 28. Di 2019 kan turun jadi 18. Di 2024 juga bisa saja mereka turun dengan konteks estimasi proses politik yang hari ini yang terjadi, yang kemudian mereka tidak mampu merealisasikan apa yang menjadi apa yang mereka janjikan. Nah, hari ini kan ketidakmampuan mereka, dan itu secara otomatis masyarakat pasti akan kecewa, dan pasti yang namanya simpatisan dan sebagainya itu akan berpindah kepada partai lain. Ya, itu memang apa ya? Bisa saya sebutkan memang partai-partai lokal belum memenuhi ya, harapan. Tapi kan begini, kembali lagi ke pemimpin. Masyarakat hanya bisa memilih yang telah dicalonkan, gitu ya. Nah, yang belum dicalonkan kan nggak bisa. Nah, ini kan mekanisme. Sementara yang dicalonkan itu adalah orang-orang tertentu yang kayak tadi Bang Usman bilang, dia punya kedekatan, dia punya logistik. Nah, saya melihat apakah mungkin kita menawarkan format baru dalam pemilihan, ataupun kita tahu menawarkan hal yang baru itu kan susah juga. Panjang prosesnya ya. Orang sudah mapan dengan situasi seperti ini. Tapi saya melihat ini kayak semacam kebuntuan gitu. Ya, masyarakat mau milih tapi yang ditawarkan ya cuma itu gitu kan, yang ada itu gitu. Memang kalau kita lihat sekarang ya, orang-orang yang menjadi calon ya keberlanjutan Aceh di tahun 2024 ya seperti orang-orang yang lama yang sudah pernah berbuat ya. Ada beberapa calon yang kemudian bisa kita lihat apakah dia pernah di pemerintahan atau juga pernah menjadi anggota dewan ya. Yang kemudian secara substansi mereka ya banyak mengecewakan rakyat ya. Bisa saja rakyat menunjuk satu calon sebenarnya ya. Apakah karena kita kan secara konstitusi bicara misalnya pilkada tidak hanya melalui proses legitimasi partai politik, tapi kan juga bisa melalui independen. Calon independen. Asal kemudian yang dicalonkan oleh rakyat itu mau, kan itu menjadi persoalan. Karena ada sebagian orang-orang yang punya kemampuan dan belum tentu dia akan mau untuk dicalonkan. Nah, mungkin masalah logistik ini. Itu kan persoalan substansi, tapi sebenarnya ketika kita bicara proses demokrasi, kalau misalnya kematangan dalam politik masyarakat itu sebenarnya bagus, tidak dilandasi dengan budaya politik pragmatisme ya. Kan hari ini kan kita terkutat pada politik pragmatisme, artinya ada bantuan ya kita pilih, nggak ada bantuan ya tidak kita pilih. Ini ada masalah juga nggak masyarakat? Jadi persoalannya kan semua sudah terkontaminasi dengan pragmatisme dan budaya politik kita hari ini. Artinya ini memang bagian dari ketergantungan. Biarpun sebenarnya ini juga bagian dari strategi elit kalau menurut saya kan, membuat rakyat itu tergantung kepada elit. Kemudian elit juga tergantung pada rakyat. Artinya ada dua hal yang punya kepentingan, ya sama-sama, kemudian kepentingan itu terakomodir, ya lahirlah pemimpin seperti yang hari ini yang terjadi. Artinya 5 tahun mereka peduli pada rakyat, ya 5 tahun sekali mereka peduli pada rakyat pada saat pemilu, kemudian setelah itu mereka lupa dengan rakyat. Ya kalau saya lihat mungkin satu sisi bisa jadi mereka lupa, tapi satu sisi begini. Ini pemikiran saya ya. Bisa jadi mereka terlalu disibukkan dengan hal-hal yang nggak ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat. Misalnya begini nih, sebagai politisi dia ikut urusan partai. Itu urusan partai banyak menghabiskan waktu.
kemudian dia urusan dengan koneksi-koneksinya kan dia harus balas jasa nih. Kemudian mungkin sibuk mempertahankan jabatan, itu kan ada tarik-tarikan di internal kan. Terus saya lihat gini nih, menerima tamu itu kan mungkin hal sepele, tapi sebagai tokoh itu nggak habis-habis tamunya. Jadi kalau ada masyarakat kecil yang ingin menyampaikan aspirasi, sepertinya agak-agak susah gitu kan. Nah, saya melihat hal-hal teknis yang sehari-hari terjadi itu bisa jadi ya menyebabkan politisi ini udah agak kurang perhatiannya ke rakyat gitu. Saya ambil contoh gini lah, kota Banda Aceh ini kecil nih, ya nih. Tapi cobalah lihat berapa banyak politisi yang mau turun ke lapangan gitu, termasuk pemimpin kotanya sendiri mungkin ya. Padahal ini kota kecil. Nah, kalau Bang Usmandi gimana? Ini kan kembali kepada ini dia kan, kepada kepemimpinan. Karena memang bicara pemimpin ini kan punya landasan konsep yang jelas dia kan. Ya bicara wali kota, bupati, gubernur kan dia punya perangkat, ya, punya birokrasi, yang kemudian punya anak buah, yang kemudian yang mengakomodir ya berbagai program yang kemudian sudah ditawarkan sesuai dengan visi dan misinya. Ini yang seharusnya yang kemudian bisa terkoneksi. Ini kan membuka ruang-ruang akses ya. Harusnya akses itu kan tidak hanya dengan pemangku kekuasaan, tapi kemudian dengan anak buah juga sebenarnya juga bisa dibuka akses. Tidak semua harus ke gubernur kan, tidak semua ke bupati, kan ada anak buahnya, ada kepala dinas, ada kepala dinasnya, yang seharusnya ini yang harus dibuka akses secara lebar kepada masyarakat. Nah, hari ini kan keran itu kan tidak ada. Keran itu yang ada kan orang-orang ya elit lah ya, elit atau di bawah elit adalah sebagai ya tim sukses yang sebagai keran masyarakat. Ini yang menjadi persoalan sehari. Kemudian ketika ada realisasi program dan sebagainya bukan masyarakat tapi pada tim suksesnya yang menikmati itu. Tapi tim sukses masyarakat juga. Persoalannya kan ini kan ada hierarki dia menjadi tim sukses, tapi masyarakat kan sebagai pemilih yang dipengaruhi oleh tim suksesnya. Tapi kemudian harapan masyarakat kan tetap pada tim sukses. Tapi kemudian tidak terdistribusi dengan baik dalam berbagai realisasi program. Seperti misalnya yang kita lihat terputus, misalnya dari masa sebuah parlok misalnya dia kan sangat berharap pada parlok ini, tapi terputus di TS-nya, tim suksesnya. Padahal harapan masyarakat sangat besar, tapi kemudian janji yang ditawarkan oleh TS ini yang kemudian tidak terrealisasi, menjadi kecewa mereka. Yang hari ini yang terjadi kan seperti itu. Ketika bicara tentang akses kekuasaan itu yang tidak dimiliki oleh masyarakat. Ditambah lagi ketika rakyat sudah mendelegasikan pada saat pemilu kepada perwakilannya, kepada anggota dewannya secara demokratis. Tapi kemudian mereka setelah memilih, mereka tidak lagi punya akses. Kenapa? Karena akses itu sudah direbut oleh ketua partai. Ya, artinya bahwa kekuasaan itu tidak ada lagi pada rakyat. Kekuasaan itu ada pada dua partai. Orang yang dipilih oleh rakyat, dia bukan berbakti kepada rakyat, tapi dia berbakti kepada ketua partai. Nah, itu dia persoalan kan. Bahkan mungkin kalau saya dengar ke ketua partai pun kadang-kadang dia membangkang gitu. Kadang-kadang ya, makanya ada kisruh dalam sebuah partai ya. Jadi begini, itu menariknya begini. Rakyat ini kan banyak nih, ya konstituen banyak. Misalnya kita ambillah kota kecil Banda Aceh ini, satu dewan itu kira-kira mewakili berapa suara itu, satu kursi itu? Ya sekitar 800 sampai 1.500 lah. 1.000 lah kita bilang. 1.000 itu kalau semuanya punya aspirasinya masing-masing, itu anggota dewan ini kan akan capek juga ya. Ini pendapat saya gitu ya. Yang masyarakat ini datang minta ini datang. Karena kan kita tadi masyarakat kita juga masyarakat yang masih pragmatis kan. Iya. Jadi kalau melayani orang per orang seperti itu kan menghabiskan waktu, menghabiskan dana kan. Saya lihat ini jadi problem juga nih. Tapi karena itu ada
reses, masa reses kan ke semua anggota dewan itu kan harus turun menyerap aspirasi, dan itu harus digunakan sebenarnya oleh anggota dewan untuk menyerap aspirasi ke audiennya, ya, ke sesuai dapil yang sudah mereka ditetapkan, kemudian mereka terpilih. Tapi kemudian ya kalau kita lihat secara realistis, kadangkala anggota dewan ini tidak menjalankan dengan baik. Problemnya mungkin ya. Seharusnya kan ini kan akses mereka sebenarnya ini, akses mereka untuk komunikasi politik dengan masyarakat, ya, apakah dalam berbagai persoalan yang kemudian itu nanti akan melahirkan kebijakan baru, apakah di dalam aturan, regulasi, atau kemudian ada beberapa program-program yang kemudian bisa ditawarkan, atau melalui anggaran-anggaran aspirasi dan sebagainya. Ya, ini yang kemudian tidak terhubung ya antara masyarakat, karena ini kan tergantung kepentingan pihak anggota dewan, yang kadang-kala mereka juga punya kepentingan, ya, kepentingan ekonomi, ya, ini menjadi persoalan ya, ekonomi politik ya, karena kos mereka keluarkan pada saat mereka kampanye yang besar. Nah, ini juga jadi bumerang. Jadi siklusnya sebenarnya kembali kepada yang awal saya sebutkan, bahwa masyarakat itu harus paham politik. Masyarakat itu ketika memilih jangan mengharapkan imbalan, kan itu sebenarnya. Kalau tidak mengharapkan imbalan, kapan lagi, Bang? Karena itu tadi, nanti kalau sudah terpilih akan sulit menemui ya seperti itu. Tapi sebenarnya kan kalau si dewan atau pemimpin ini mampu mensejahterakan masyarakat, ya masyarakat nggak perlu ketemu langsung kan. Karena sebagian anggota dewan ini belum sejahtera. Nah, itu mungkin. Karena kan macam-macam orang berkeinginan ketika mereka masuk ke partai politik. Ya, ketika ada beberapa kita coba buat seperti tanya jawab lah ya ke beberapa calon-calon yang dituju partai politik menjadi anggota legislatif. Kita tanya, apa motivasi Anda ingin bergabung dengan partai politik? Nggak bisa jawab. Nah, kemudian mungkin begini, Bang, dia tidak pernah dijawab jujur. Ya, terus kita tanya apa visi partai, dia nggak tahu. Kemudian kenapa Anda ingin mencalonkan diri sebagai legislatif? Ada yang jawab ya sebagai lapangan kerja saya. Nah, itu juga jadi persoalan sebenarnya. Karena orientasi politik sekarang kan itu tidak terakomodirnya di lapangan lain, kemudian ini ada peluang, ya mereka masuk ke ranah politik dan masuk ke partai. Dan akhirnya kan bisa saja dia bisa masuk ke ranah kekuasaan, ya bisa masuk ke dalam berbagai pelaksanaan proyek dan sebagainya, kan itu. Ya, jadi banyak hal sebenarnya ketika orang atau anggota dewan, ini praduga-praduga kita yang sering terjadi ya, praduga-praduga yang sering terjadi, mereka masuk ke dalam kekuasaan untuk melegitimasi dirinya dan kelompoknya, kan itu sebenarnya. Atau mereka juga masuk ke dalam legislatif atau eksekutif, kadang-kala ada sponsor, yang kemudian sponsor ini kan tujuannya punya legitimasi juga menjaga usahanya dan sebagainya. Pada akhirnya lahirlah berbagai kebijakan, dan kebijakan itu tidak berpihak kepada rakyat, dan hari ini seperti itu yang terjadi. Oke lah ya, jadi agak ini ya, berputar-putar ini ya. Berputar-putar. Semacam sebuah lingkaran. Kita nggak tahu memulai dari mana ya. Ya kan? Muaranya tetap kepada kita sebenarnya sebagai rakyat. Ya, sebagai rakyat yang kemudian ya, seperti yang ditawarkan tadi, ada sebuah alternatif kepemimpinan yang kemudian kita anggap itu punya potensi, yang kemudian dia cerdas, kemudian tegas, yang kemudian dia tahu apa yang harus dilakukan selama 5 tahun, dan itu untuk kepentingan yang kemudian ya harus benar-benar didukung oleh rakyat, ya didukung oleh rakyat dalam konteks seperti yang tadi, salah satunya dengan independen tadi. Ya tadi, tapi biarpun kemudian sebenarnya banyak juga persoalan atau juga dalam
skala politik dan sebagainya. Ada terlalu banyak persoalan. Jadi itu tadi saya bilang, politisi ini mikirnya bukan terlalu banyak. Kasihan juga kadang-kadang ya, kasihan. Ya. Walaupun kita juga seringnya kesal, tapi kadang-kadang kita kasihan gitu ya dengan situasi mereka terlalu banyak memikirkan banyak hal. Ya. Saya sempat berpikir begini, untuk menjaga kualitas anggota dewan dan juga pemimpin, apa mungkin kita buat ujian tertulis saja? Artinya gini, udah kita standarisasi lah, ya kan? Ini semua caleg, semua pemimpin dia standarnya sudah ini. Nah, silakan Anda pilih, siapapun yang terpilih, insya Allah sudah oke lah, sudah mantap itu. Sebenarnya dalam proses rekrutmen politik itu kan ada tahapan-tahapan, malah ada tes baca Al-Quran, ada tes, bisa jadi ada partai politik yang tes tertulis, itu kan ada wawancaranya dan sebagainya kan. Sebenarnya itu adalah bagian dari seremonial. Kalau nah itu tadi karena dijadikan seremonial. Ibaratnya begini, kayak kita ikut seleksi penerimaan apa gitu. Jadi semua kan ikut ujian tertulis. Nah ini yang melewati passing grade, melewati nilai-nilai tertentu itu boleh lanjut. Sementara yang kapasitasnya rendah-rendah nggak boleh lanjut. Saya berpikir itu, ini karena kadang-kadang persoalan kapasitas juga ada masalah dalam pemimpin-pemimpin kita. Ya itu kan kapasitas itu kan bisa dilihat dari proses pendidikannya, proses pengalaman politiknya, memahami birokrasi, memahami keuangan, memahami regulasi dan sebagainya kan. Itu kan yang harus dipahami oleh para politisi karena mereka terlibat dalam berbagai partai politik yang kemudian nanti dipilih oleh rakyat. Kalau seperti itu ya bisa saja kembali kepada partai politik, mau nggak dia seperti itu. Yang itu kan menjadi pertanyaannya, karena cost-nya besar. Partai politik juga tidak mau mengeluarkan cost yang besar, karena mereka juga nggak punya anggaran. Itu lagi masalahnya, kita berputar lagi. Nah, sehingga mereka dalam proses rekrutmen politik itu kan bisa saja 5 tahun sekali, termasuklah pengkaderan. Karena kalau kita lihat beberapa partai politik, ya pengkaderan hanya bisa dihitung. Ya salah satu pengkaderan yang bisa kita lihat adalah PKS. Mereka kader yang jelas ada prosesnya, tapi kalau yang lain lebih pada partai politiknya lebih pada masanya, dia menonjolkan masanya. Ya siapa yang banyak protes, ada masanya nih, bukan otaknya hari ini yang menjadi landasan sebenarnya. Seharusnya partai politik itu kan landasannya, filosofisnya kan pikiran, logika, rasional, yang kemudian bagian dari pencerdasan masyarakat. Itu kan menjadi tugas politik, partai politik, pendidikan politik, sosialisasi politik. Karena mereka sampai di bawah ada, bukan melakukan provokasi. Nah, itu. Jadi saya teringat begini, di dalam jenjang karir, misalnya di pemerintahan, itu kan kalau mau menduduki jabatan tertentu, mereka sudah mengikuti pendidikan tertentu. Jadi mereka dianggap layak, misalnya ikut pendidikan Lemhanas, Spama atau apa kan. Jadi siapapun yang menduduki jabatan itu dia dijamin mampu lah kan. Sementara di partai politik ini kan ukurannya standarnya tuh ambiar, nggak jelas ya kan. Adalah beberapa partai politik seperti misalnya PDIP, ada Mega Institute. Cuma kan hanya di tingkat pusat aja, tapi di daerah kan tidak ada. Sebenarnya sangat penting gitu, pendidikan politik, apalagi kepada kader mereka. Artinya mereka betul-betul yang pertama harus siap, siap lapar lah. Yang namanya jadi politisi sebenarnya kan harus siap lapar. Tapi kan kebanyakan stigma yang terbangun jadi politisi itu akan menjadi kenyang. Kenapa? Karena dia sudah dapat kekuasaan. Seharusnya harus dibalik sebenarnya stigma itu. Tapi karena stigma kita sudah membudaya bahwa masuk kekuasaan itu akan menjadi kenyang kita. Kenyangnya ya menghalalkan segala cara yang pada akhirnya terjadi korupsi. Karena tidak berangkat dari awal saya sebutkan bahwa demokrasi itu untuk mensejahterakan, tapi demokrasi itu lebih kepada mendapatkan kekuasaan yang kemudian menjadi legitimasi untuk mendapatkan dan menghalalkan segala cara dalam mendapatkan pendapatan. Itu yang menjadi masalah kita hari ini. Sehingga berbagai janji politik hanya janji saja tanpa ada realisasi. Kalau kita lihat
plafon misalnya gubernur 2017 sampai 2022 hari ini kan Gubernur mana tuh, Bang? Aceh. Oh, gubernur. Gubernur Aceh ya. Yang awalnya ada Irwandi dengan Aceh hebatnya. Kan bagus sebenarnya. Ada slogan yang kemudian slogan itu memang membawa keacehan. Tapi kemudian realisasinya kenapa? Ya mungkin bisa jadi persoalan yang substansi bisa saja di tata kelola pemerintahan, tata kelola anggaran, ya bisa jadi juga ditambah lagi hubungan legislatif dan eksekutif ya, yang tidak harmonis ya. Itu juga salah satu indikator yang menyebabkan hiruk pikuk politik ini tidak pernah usai. Kenapa ini terjadi? Ya lebih pada bukan untuk kepentingan masyarakat, tapi kepentingan mereka, kan itu jadi persoalan. Membangun sebuah deal politik itu ya bagaimana mendapatkan pokir, tapi seharusnya seharusnya itu kan dan yang nomor dua. Ya? Nah, seharusnya kan itu menjadi nomor dua. Ya. Tapi kan ya hiruk pikuk yang terjadi kan itu yang hari ini ya lebih stigma yang terbangun. Padahal banyak hal yang lain yang perlu dilakukan dalam merealisasikan berbagai program dengan standar Aceh Hebat. Membangun di sektor pariwisata, di sektor perikanan, menghadirkan investasi, ya, menghadirkan investasi seperti misalnya yang hari ini menjadi sorotan publik seperti Kia Ladong itu kan dari 2009 hingga sekarang kan belum ada kawasan industri Aceh di Ladong ya. Iya, yang hari ini ya belum ada apa-apa dengan 154 miliar, tapi kemudian tanpa ada hadir satupun investor, biarpun kemudian pemerintah kita sudah berwarawiri ke berbagai negara, kemudian tidak ada satupun yang berinvestasi. Nah itu juga sering membuat saya heran. Apa ya yang kekurangan dari Aceh ini ya? Pemimpinnya orang-orang sekolah tinggi kan, pemerintahnya juga bagus di atas kertas, konsepnya bagus, tapi dalam eksekusinya itu banyak yang nggak berjalan ya. Di sini kan lagi-lagi kita bingung apa di mana yang salah. Walaupun kalau kita cerita di warung kopi kita tahu di mana salahnya. Ini salahnya nih si ini gini, ini salahnya ini. Tapi kan cerita warung kopi ini kan sesuatu yang tidak bisa kita buktikan ya. Ini jadi persoalan. Artinya kan persoalannya sebenarnya kan tidak hanya muaranya pada satu orang, tidak hanya pada gubernur, tapi kan itu include yang namanya pemerintah Aceh itu kan ada include semua. Ada eksekutif, ada legislatif, yang seharusnya mereka harus sama-sama berpikir bagaimana merealisasikan dalam 5 tahun 2017 hingga sekarang itu kan harus jelas apa target yang harus dicapai dengan anggaran misalnya 30 triliun dalam 5 tahun itu apa yang harus ditargetkan. Misalkan ingin goalkan investasi di Kia Ladong, ya harus goal misalnya tidak semua lah, misalnya dengan target ada 8, minimal ada 2 lah. Nah, artinya apa yang harus dilakukan? Persoalannya kan yang menjadi substansi di Kia itu kan di birokrasi, tata kelola birokrasi, koordinasi yang kemudian macet. Seperti misalnya kenapa yang dari investor nasional siapa? Ismail Rashid ya. Awalnya dia mau mendukung Kia itu, kemudian dia harus keluar dari situ. Kenapa? Nah, salah satunya ya birokrasinya. Infrastruktur dasar belum beres. Seharusnya kan itu yang dibereskan, infrastruktur dasar. Kan investasi yang harus kenapa tidak dibereskan ya? Di tata kelolanya, birokrasinya bermasalah. Artinya kan gubernur seharusnya bisa meyakinkan birokrasinya. Dan masalah-masalah seperti ini kan udah belasan tahun kita rasakan, ya kan? Masalah tata kelola. Jadi kenapa tidak bisa diselesaikan? Saya melihatnya gini, ada ide saya malah nih. Semuanya gantilah. Bukan cuma gubernur, tapi kepala dinas, kabit semua ganti, karena kalau tadi dengan apa yang Bang Usman ulas tadi, sepanjang cuma gubernurnya jadi ganti, kalau yang lain-lain masih pola berpikirnya masih sama, ya sami mawon ya kalau dibilang itu kan. Diganti kepala dinas itu pun juga jadi masalah karena dilakukan rekrutmen tidak objektif. Nah itu lagi. Nah,
putar lagi. Putar dia. Lebih politis kan. Aduh, ini betul-betul jalan buntu ini. Ini 2024 lah kita ngomong nih kan. Siapa ya yang kira-kira cocok untuk, karena gini, saya melihat bakal calonnya aja yang terbayang di pikiran saya aja nggak tahu saya siapa. Mungkin baru 2 orang atau 3 orang. Sementara kita butuh lebih dari itu sebagai calon kan, seperti kita katakan tadi kan. Ya kalau kita lihat calon gubernur di 2024 sebenarnya kalau kita lihat lebih objektif itu tunggu aja hasil pemilu di 2024. Nggak bisa kita ngomongkan sekarang. Di bulan 4 nanti. Tapi kemudian ketika kita coba telusuri, ya kalau dilihat dari calon sekarang, belum sepenuhnya kalau kita lihat ya, belum sepenuhnya mampu bisa berubah Aceh ke depan lebih baik, karena mereka sudah pernah berkuasa, pernah sedang duduk itu aneh. legislatif. Nah ini di Aceh ini aneh menurut saya. Ada orang-orang yang pernah berkuasa tidak menunjukkan prestasi, tapi terpilih lagi. Itu ada pemimpin-pemimpin di kabupaten yang 2 periode, prestasi nggak ada. Itu gimana itu? Itulah persoalannya, kekecewaan masyarakat Ya, masyarakat kecewa kan seharusnya jangan pilih lagi ini. kecewa dan lupa lagi. Karena ada yang pragmatis itu mungkin. Pragmatis kan. Aduh. Sudah jelas-jelas tidak ada prestasi. Kondisi masyarakat Aceh kita kan dia terlalu banyak kecewa sekarang. Sudah terlalu banyak kecewa dengan janji manis para elit ya. Yang pada akhirnya nanti mereka akan dengan kata home, tapu home gitu. Entahlah ya. Ini indikasi seperti itu, ke arah itu nampaknya akan ada. Semakin mengental. Semakin mengental ketika lahirnya Parlok yang didirikan oleh orang Dayak. Sepertinya mereka dan yang terlintas pada masyarakat Aceh, gonyo tajuk ke Wadayah. Kali ini kita berikan ke orang pesantren. Ya, itu kan stigma yang terbangun, artinya bahwa rakyat Aceh juga coba-coba. Terus mencoba. Kenapa? Coba-coba karena mereka tidak tahu sekarang siapa yang mau kita pilih. Karena tidak ada satupun calon kita yang memberikan kontribusi ide dan gagasan dengan konsep Aceh masa depan. Seharusnya sebenarnya ketika kita bicara Aceh ini, bicara pasca damai itu seharusnya kan sudah punya konsep kita dengan dana Oksus tadi. Iya. Sudah punya blueprint sebenarnya. Bagaimana membangun Aceh masa depan seharusnya dalam limit waktu 27 tahun misalnya. Kan 2027 kan selesai. Seharusnya kan punya sebuah konsep, sebuah blueprint yang jelas, yang kemudian ini nantinya menjadi sebuah acuan pemerintah yang terpilih. Ya, seharusnya kan itu. Tapi kemudian itu tidak ada. Sehingga kita tidak tahu mau kemana Aceh ini selama sampai 2027 ketika disandang dengan dana Oksus 2% tersebut. Seharusnya kan itu. Ketika bicara tentang kemiskinan, 15% itu seharusnya per tahun kan turun 1%. Tapi jelas seharusnya, iya. Seharusnya itu turun. Tapi kemudian kalau kita lihat dari selama ini kan tidak. Biarpun kalau turun pun hari ini tahun ini turun, besok naik lagi. Artinya saya bisa melihat ketika bicara kemiskinan ini bisa saja kita duga bahwa tidak jelas datanya, karena bicara miskin itu kan harus jelas data. 15% itu yang mana, di daerah mana, tahun berapa, di bidang apa mereka. Misalnya masyarakat miskin di bidang pertanian misalnya, apakah dia punya lahan? Kalau dia tidak punya lahan, kenapa dia punya lahan? Artinya mau nggak dia bertani? Artinya kan harus ada program pengadaan lahan dan sebagainya, kan itu sebenarnya. Nah, saya melihat seperti itu, sehingga kita ketika bicara tentang kemiskinan ini dari tahun 2006 hingga 2022, ikan baru turun dari 20% hingga ke 15%. Berarti kan turun 5%. Tadi dari tahun
2012 hingga sekarang, kalaupun turun itu kan tidak signifikan. Nah, artinya ada kegagalan pemerintah. Kegagalannya seharusnya itu menjadi sebuah evaluasi di mana kegagalannya. Dan ini yang kemudian tidak terjadi, malah kadangkala dipolitisasi. Ya, saya yakin pemerintah kita ini kalau untuk menyusun konsep, ya, menyusun perencanaan bagus. Karena nggak banyaklah orang pintar kita di Aceh kan, alumni-alumni luar negeri Indonesia. Tapi lagi-lagi eksekusinya itu tidak berjalan ya kan. Nah, saya kembali lagi nih, 2024 nih gimana ini ya? Siapa yang kira-kira mampu untuk merencanakan dan mengeksekusi rencananya? Nah, gini Bang Usman, terpikir saya baru satu nama yang calon pemimpin Gubernur Aceh ini, Muzakir Manaf. Lain saya belum tahu, karena kan begini, seorang pemimpin, apalagi untuk level gubernur, dia kan juga harus populer kan. Kalau dia tidak populer, masyarakat nggak tahu kan. Nah, sejauh ini yang populer ya itu Muzakir Manaf. Irwandi Yusuf populer, tapi mungkin dengan alasan tertentu beliau susah mencalonkan diri lagi ya. Kira-kira yang lain siapa, Bang? Jadi persoalannya sebenarnya tidak hanya populer, ya kan diharapkan, karena ketika bicara calon-calon sekarang kan juga kita juga akan terhubung dengan masa lalu, karena misalnya ketika kita bicara Muzakir Manaf kan beliau juga pernah menjadi wakil gubernur, ya. Cuma itulah dia yang baru terdengar kan. Itu kan tawaran yang ditawarkan oleh partai politik, bukan masyarakatnya, kan itu. Betul. Yang diharapkan oleh masyarakat itu sebenarnya adalah bagaimana salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Karena bicara Aceh ini kan tidak jauh dari itu. Betul. Bicara kemiskinan. Artinya kalau misalnya ditawarkan Muzakir Manaf oleh PA, apa program atau strategi yang ingin dicapai mereka? Kan nggak ada platform itu. Tahu, ya. Seharusnya ketika misalnya pada saat tahun 2020 yang lalu mereka duduk, ya kan, di Takengon, kemudian mendeklarasikan bahwa Muzakir Manaf itu adalah sebagai calon gubernur, seharusnya di situ ini platform kami. Ini datanya, ini data miskin, ini targetnya kami, tahun ini harus selesai. Seharusnya kan itu. Iya, ideal seperti itu. Bukan, ini kan lebih kepada merebut kekuasaan, kalau menurut saya. Merebut kekuasaan, tapi bagaimana setelah berkuasa 5 tahun ke depan, apakah nanti baru berpikir? Kan nggak seperti itu. Kita sepakat aja kalau Muzakir Manaf ingin menjadi dicalonkan sebagai gubernur. Artinya ada kontribusi sebenarnya. Tapi kan harus jelas program-program strategis yang kemudian yang hari ini yang menurut kita dia punya barisannya punya anggotanya di legislatif. Apa kontribusi mereka selama 2 tahun terakhir ini terhadap berbagai kebijakan pemerintah? Kalau kita lihat kan tidak ada juga. Soal bendera sampai hari ini kan juga belum clear. Yang sudah bermasalah, seharusnya kan itu juga menjadi kata kunci mereka, karena itu kan janji mereka. Ya, seharusnya nih clear. Kemudian terkait dengan lahan untuk kombatan sama, tapi kemudian hari ini kan juga belum clear, belum selesai terhadap kesejahteraan para kombatan yang hari ini juga jadi persoalan. Jadi seharusnya ketika ditawarkan siapapun sebenarnya, tidak hanya Muzakir Manaf, tapi kemudian juga calon-calon lain ketika bicara tentang 2024, seharusnya dari sekarang sudah jelas ini visi kami, ini platform kami, ini kerja-kerja kami 5 tahun ke depan. Idealnya seperti itu. Dibangun dari sekarang, karena mereka punya anggotanya di legislatif. Apa kebijakan-kebijakan, terobosan-terobosannya yang harus dilakukan untuk mendukung ini di tahun 2024 kan itu seharusnya. Tapi hari ini kan enggak. Lebih kepada membangun atau mengkampanyekan, tapi kemudian belum punya platform yang jelas. Kita ada nama-nama lain nih kira-kira yang ya kalau kita lihat ya yang muncul ya. Muzakir Manaf, kemudian Nasir Jamil. Nasir Jamil. Oh ya, Nasir Jamil pernah disebutkan. Adalah survei yang dilakukan oleh media. Muzakir Manaf, Nasir Jamil, kemudian ada Tengku Sup ya. Tengku Sup. Namanya siapa? Saya lupa. Tusuk ya.
Orang pesantren ya ya. orang pesantren. Nah. Terus siapa lagi ya? Ya termasuk Pak Wali Kota ya kan berencana Wali juga. Kota Banda Pak Aceh. Banda Aceh, Pak Amin ya Amin kan Nurul rencana Usman pernah rencana disebutkan. juga berkeinginan untuk. Iya. Jadi ketika kita bicara pemimpin masa depan Aceh di tahun 2024 ini sebenarnya harus dibangun dari sekarang. Iya. Plafonnya bagaimana, dukungan berbagai programnya bagaimana, strateginya bagaimana. Tapi kemudian juga harus didukung oleh anggotanya yang ada di legislatif. Tapi kalau ini hanya lebih pada stigma untuk merebut kekuasaan yang kemudian nanti baru dipikirkan, itu kan salah. Seharusnya kan dari sekarang, seperti yang awal saya sebutkan ketika kita pasca damai itu seharusnya punya blueprint masa depan Aceh selama sampai 2027 seharusnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Dulu siapa itu ya? Ada tokoh Aceh yang bekerja di Badan PBB, Agus Wandi. Agus Wandi kalau tidak salah saya pernah mengarang sebuah buku berjudul, kira-kira judulnya Aceh di Masa Depan lah gitu. Jadi dia menceritakan mimpi-mimpi dia Aceh itu di masa depan pasca damai gimana lah gitu. Saya belum membaca bukunya. Tapi saya yakin itu seperti saya katakan tadi, orang Aceh ini kalau soal merencanakan insya Allah bisa lah, mampu. Cuma lagi-lagi mengeksekusinya ini ya. Ada bingung juga gitu. Persoalannya terkontaminasi di dukungan politik sebenarnya. Nah, bisa jadi. Ya, bisa saja di tingkat legislatif eksekutif. Coba misalnya kita lihat di masa yang lalu ya, pada masa Irwandi pertama, kan juga konflik dengan legislatif. Tidak harmonis hubungannya. Seharusnya kan karena mayoritas kombatan di situ seharusnya kan harmonis. Ya, tidak didukung dengan sepenuhnya. Kemudian juga pada masa Zaini dan Muzakir ya kan juga tidak terlalu harmonis. Padahal mereka juga mayoritas di situ. Nah, mayoritas saja sudah seperti itu. Konon lagi kalau nanti muncul penguasa yang bukan dari mayoritas, saya nggak bisa bayangkan itu habis dikerjai. Itu persoalan kita. Jadi persoalan-persoalan yang seharusnya diselesaikan di sini ya diselesaikan oleh dua lembaga itu, tapi kemudian tidak terkoneksi, harus diselesaikan di Jakarta, harus diselesaikan di Mendagri. Kan lemah kita sebenarnya. Artinya kita berhirup pikuk di sini, yang kemudian setelah hirup pikuk tidak mampu, tidak ada penyelesaian, kita bawa ke Jakarta. Kan aneh. Sebenarnya kan di sini bisa, karena kan persoalannya kan dari persoalan kita. Kenapa kita harus bawa ke Jakarta? Ya idealistis seperti ya. itu. Oke, tadi untuk provinsi kita belum bisa menyebutkan banyak nama ya, karena namanya baru ya masih seperti yang itu. Karena ya belum sepenuhnya orang mau untuk mempublikasikan sendiri karena belum tahu hasil pemilu di 2024. Untuk daerah sendiri ini kan kita punya, kalau nggak salah saya 33 kabupaten kota. Ya. 23 ya. Itu provinsi ya 33. 34 provinsi. Nah, untuk 23 kabupaten kota ini, kalau menurut Bang Usman, mana yang situasi politiknya sudah bagus? Artinya politiknya bagus, masyarakatnya juga sudah lumayan sejahtera lah. Sebenarnya harapannya kan di Kota Banda Aceh. Harapannya di Kota Banda Aceh. Karena ibu kota provinsi. Karena ibu kota provinsi ya, kalau kita lihat tingkat kesejahteraannya kan lebih bagus dibanding dengan ya, karena ketika kita lihat IPM-nya kan bagus kan. Artinya tingkat kesejahteraan sudah bagus, lapangan kerja yang bagus, dan pendapatan masyarakat sudah mulai baik. Dan dana Aceh juga terkumpul di Banda Aceh. Biarpun kemudian dalam pelayanan juga bermasalah. Ya dari 23 itu ya masih sangat bermasalah kita. Ya. Apalagi di Aceh besar ya, banyak juga masalah ya. Dalam berbagai. Bang Usman ini kan penduduk asli Aceh besar ya. banyak hal yang kita sorot ya, baik itu tata kelola, birokrasinya, pelaksanaan janji-janji politik lah, syariat Islam kan. Kemudian menghidupkan kota Janto katanya, tapi kemudian sampai hari ini juga tidak jelas ya. Artinya tidak dibarengi dengan berbagai kebijakan harusnya kan didukung oleh para birokrat, karena kan itu kan muaranya kan tetap di birokrasinya. Kalau kita lihat di PD kan lebih parah lagi. Di PD ya.
Itu daerah tua itu, Ya, daerah seharusnya lama. daerah lama. Seharusnya kan Berkembang ya. berkembang, tapi kemudian ya orang yang terpilih pun ya tidak memahami tata kelola pemerintahan, tidak memahami tata kelola anggaran dan apalagi terkait dengan regulasi dan sebagainya. Nah, termasuk daerah Biren, ya Biren juga hiruk pikuk politik kan tinggi. Terus semuanya apalagi Aceh. Langsa agak adem sepertinya ya. Ya kalau dilihat dari konflik politik ya hampir sama sebenarnya dengan kota Banda Aceh. Cuma kota Banda Aceh di endingnya bermasalah. Ya kan? Saya melihat Langsa dalam artian konflik politiknya tidak begitu kelihatan, tapi pembangunan kotanya nampak seperti ya. Ada tempat-tempat wisata baru, ada tempat-tempat ekonomi, pusat-pusat ekonomi yang baru gitu. Dan itu kalau ketemu kawan-kawan dari Langsa, mereka mengakui gitu. Terlepas mereka dukung siapa di wali kota, mereka mengakui itu hadir ada situ kan. Tapi saya tidak terlalu paham tentang masalah Langsa, tapi pastinya pasti ada hiruk pikuknya. Tapi kita terlalu paham. Nggak ada daerah yang bebas dari hiruk pikuk ya. Ya. Kemudian Takengon ya. Oke, Aceh Tengah. Takengon itu kalau misalnya kita lihat dari sektor pariwisata sebenarnya sudah bagus. Tapi juga masih banyak persoalan ya di tata kelola keuangan ya. Tata kelola pemerintahan juga ya, masalah masih juga masyarakat miskin di sana ya. Dan baru-baru ini seorang aktivis dari Aceh Tengah, Takengon, mengkritik habis-habisan itu ya kondisi. Betul, Kapan-kapan kita undang dia kemarin. Untuk ngomongin masalah Aceh Tengah itu ya. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Kepada cinta dan kebencian